Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Demilepa Yulianti dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 1022026. Di sini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah atau mengenal Allah. Yang pertama ada ahamiyatul ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah, di mana ma'rifatullah berasal dari kata arafa, ya'rifa, dan ma'rifah yang berarti mengenal. Ma'rifatullah diartikan sebagai usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifatnya. Manfaat dari mengenal Allah yaitu kita akan menjadi insan yang beriman dan juga bertakwa. Sebagai balasannya, Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan sebagai berikut. 1. Ada Al-Khalifah, di mana kita akan menjadi pemimpin atau penguasa di muka bumi ini. Kemudian ada Tamkinuddin, diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Yang ketiga adalah amno, di mana kita sebagai orang beriman akan diberikan rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Kemudian ada al-barakah, yaitu berkah yang melimpah, dan yang terakhir ada al-hayatun thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah ada asma Allah, sifat Allah, dan af'al. Kemudian akan menghasilkan yaitu sikap sidik atau benar, ikhlas, membersih diri dari akhlak-akhlak tercela, sabar, berdakwah, dan membersihkan dakwahnya dari pengaruh perasaan, logika, dan subjektivitas siapapun. Selanjutnya ada dukungan dalil-dalil yang kuat, diantaranya ada dalil nakli, dalil akli, dan dalil fikri. Dalam dalil akli terdapat dalam surat Ali Imran ayat 190 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Figur-figur teladan dalam ma'rifatullah sendiri ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta ulama-ulama amilun. Lalu adapun jalan-jalan penghalang bagi ma'rifatullah yaitu sebagai berikut. Yang kedua ada at-thoriq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Cara menuju ma'rifatullah itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada melalui ayat-ayat Allah, di mana berisi ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang berupa firman Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita jumpai dalam kitab suci Al-Qur'an, seperti dalam surat At-Tin ayat 1 sampai 5. Dan ayat kauniyah adalah ayat yang sering kita jumpai di dalam sekitar kejadian, persoalan, dan dinamika hidup manusia. Ayat kauniyah juga sering disebut sebagai fenomena alam, seperti salah satu surat Ali Imran ayat 190. Yang kedua ada melalui metode Islam, yaitu ada dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran, kemudian ada dalil akli yang merupakan dalil yang berasal dari akal pikiran manusia, dan yang terakhir ada membenarkan. Yang ketiga ada metode selain Islam, di antaranya ada dugaan hawa nafsu, ragu-ragu, dan berakibat kufur. Yang ketiga ada al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang-halang mengenal Allah. Terbagi menjadi 2, yaitu ada maradus syahwat. Maradus syahwat berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji, seperti al-fisku atau kefasikan, al-kibru atau kesombongan, al-zulmu atau kezaliman, al-kizbu atau kedustaan, dan yang terakhir ada katsaratul ma'asyi atau banyaknya melakukan perbuatan maksiat. Dan yang kedua ada maradu asyubhah atau berkaitan dengan hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika, seperti al-jahlu, kejahilan atau kebodohan, al-irtiyab, yaitu keraguan-raguan, al-inhiraf, penyimpangan, dan yang terakhir ada al-ghaflah atau kelalaian. Dan yang terakhir dalam ma'rifatullah ada al-adillah ala wujudillah yang artinya bukti keberadaan Allah. Dalam ad-dalillah ala wujudillah ada beberapa dalil, yaitu yang pertama ada ad-dalilul fitri atau dalil fitrah, di mana manusia dibiarkan dalam fitrahnya dia mengakui adanya zat maha hebat yang akan memberinya rezeki, menghidupkan, dan mematikannya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap
jiwa mereka. Seraya berfirman, "Bukanlah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan.'" Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Lalu yang kedua ada ad-dalilul hissi, yaitu bukti keberadaan Allah yang dapat dilihat, dirasai oleh indera manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada ad-dalilul aqli, dan dibagi menjadi dua, yaitu ada teori sebab dan juga teori keteraturan. Yang keempat ada ad-dalilun naqli atau nas, di mana manusia mengakui adanya Tuhan dan dengan akal bisa membuktikannya. Namun manusia juga tetap membutuhkan informasi dari Al-Quran dan Sunnah untuk membimbing manusia supaya bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ada ad-dalilul thoriq atau dalil sejarah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Hud ayat 120, Allah berfirman yang artinya, "Dan semua kisah-kisah dan rasul-rasul kami menceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat Hud ayat 120. Sekian penjelasan dari saya tentang ma'rifatullah, semoga bermanfaat dan terima kasih.